Pemandangan inilah yang selalu dirindukan warga Jogokarian dan sekitarnya setiap bulan Ramadan tiba. Ribuan orang mengantri dengan sabar menunggu giliran mereka mendapat sepiring menu istimewa untuk berbuka. Ya, inilah situasi di masjid ikonik di Yogyakarta. Sesuai namanya, Masjid Jogokarian, terletak di Kampung Jogokarian, Mantri Jeron, Yogyakarta. Masjid Jogokarian memiliki tradisi unik selama Ramadan dengan menyediakan makan gratis sekitar 3.000 porsi setiap harinya dengan menggunakan piring. Ini dilakukan untuk memberdayakan warga. Dengan begitu, banyak warga yang terlibat. Mereka akan mencuci, mengelap, hingga menyimpan piring dan gelas. Ya sepertinya kalau saya lihat karena masjid ini memberdayakan jamaahnya. Jadi tidak hanya seputar takmir saja yang ambil adil di dalamnya, tapi masyarakat di sekitar Masjid Jogokarian ini juga diberikan peluang untuk menjadi relawan ataupun menjadi pengurus. Karena di sini kita menggunakan konsep peta dakwah. Jadi konsep pemberdayaan ini penting agar apa? Agar semua aspek masyarakat di sekitar masjid itu merasa mempunyai masjid dan mempunyai kegiatan yang ada di Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian berdiri di atas tanah seluas 1.118 meter persegi, dibangun pertama kali pada 20 September 1966. Pendirian masjid sebagai media dakwah untuk memperkuat nilai-nilai keislaman para penduduk yang kala itu lebih mengutamakan kultur kejawen ketimbang keislaman. Masjid Jogokarian dengan desain modern memiliki logo resmi yang terdiri atas 3 bahasa, Arab, Indonesia, dan Jawa. Hal ini dimaknai sebagai wujud semangat pengurus Masjid Jogokarian yang soleh tanpa kehilangan akar budaya. Masjid itu ya lebih bagus lagi kalau memang benar-benar di samping jalan. Makanya ditukar gulinglah dengan tanah dari salah satu jamaah. Kampung Jogokarian itu salah satu tanah pelungguh dari keraton untuk pasukan Jogokaryo, salah satu pasukan keraton Yogyakarta. Seiring waktu, Masjid Jogokarian terus berkembang. Tak hanya menyelenggarakan sholat berjamaah dan ibadah lainnya, masjid juga rutin mengadakan kegiatan sosial hingga mengadakan pasar sore selama Ramadan dengan nama Kampung Ramadan Jogokarian atau KRJ. KRJ selalu menjadi destinasi wisata kuliner saat berpuasa. Terdapat kurang lebih 350 pedagang yang meramaikan KRJ. Pasar ini selalu dipadati pengunjung. Di sini kita berikan wadah namanya Pasar Sore. Pasar Sore itu ada sekarang sekitar 270 pedagang dan itu 80%-nya dari UMKM atau warga di Jogokarian. Kenapa kok kita pilihnya warga dulu? Ya biar UMKM yang ada di Jogokarian ini bisa terekspos dulu atau bisa mempromosikan usahanya. Salah satu keunikan Masjid Jogokarian terletak pada gerakan saldo infak 0 rupiah. Hasil infak di Masjid Jogokarian harus benar-benar digunakan, bukan ditimbun hingga jumlahnya membengkak. Dengan pengumuman saldo infak 0 rupiah, diharapkan para jamaah semakin bersemangat dalam menginfakkan hartanya. Infak jamaah pun menjadi pahala yang segera mengalir ke penginfak. Sederhananya adalah pengurus masjid itu bukan dalam tanda kutip penguasa masjid, tapi pengurus masjid adalah pelayan jamaah masjid. Jadi di sini kami semua melayani semua jamaah. Ya uangnya ya memang dompetnya khusus untuk buka puasa. Nanti ada untuk nasi Jumat berkah misalnya, kalau di Jogokarian kita ngomongnya sego Jumat, ada kotaknya sendiri, ada kotak infaknya sendiri, dananya ada bendaharanya sendiri. Jadi semua itu sudah ada akadnya, pentasarufannya sudah jelas. Jadi menghabiskan dananya pun juga
jelas gitu. Dari si penginfak tahu kegunaan uangnya untuk apa, si pengelola infak dari Masjid Jogokarian kita tahu menggunakan uang ini untuk kemana saja seperti itu. Atas dedikasinya, pada 2016, Masjid Jogokarian memperoleh juara pertama sebagai masjid besar percontohan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kemenangan tersebut sekaligus menjadikan Masjid Jogokarian sebagai perwakilan dalam ajang Masjid Besar Idarah Nasional. Atas pencapaian itu, tidak heran jika masjid yang meski berdiri di tengah kampung ini namanya tidak hanya besar di kota Yogyakarta, namun juga tersohor hingga mancanegara.